nggak usah pakai upacara dulu. Memang pendidikan pramuka ya dimulai dari upacara seterusnya itu, bukan pelajaran, tapi pendidikan. Jadi pramuka jangan pelajaran. Kalau menjadi pelajaran nanti di dalam ruangan, tidak di alam terbuka, tidak belajar sambil melakukan, tidak apa, dan seterusnya. Sehingga mereka tidak usah berlatih, nggak apa-apa, nggak usah masuk, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau ujian nilainya bagus. Lah pramuka tidak itu butuhnya. Tapi pramuka butuhnya melakukannya, makanya disebut pendidikan kepramukaan. Kalau mereka diajak upacara, kemudian diajak baris, diajak apa, itu supaya melakukan dia. Nah, dari diajak upacara, dia patuh menjadi manusia yang patuh, bukan ahli upacaranya, tapi patuh pada aturannya. Nah, akhirnya nanti besok kalau sudah seperti sudah gede seperti Mas Samsul ini, Kak Samsul ini, sudah menjadi manusia yang selalu patuh pada aturan, tidak hanya upacara saja, sampai keluar upacara pun aturan. Jadi modelnya pendidikan kepramukaan itu tidak hanya pelajaran tambahan, tetapi melakukannya. Nah, walaupun itu yang diwajibkan kan pendidikannya. Nah, pendidikan pramuka itu yang mana? Pendidikan pramuka itu yang sedang mengimplementasikan kode kehormatan. Nah, misalnya dharma pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan tidak hanya menghafalkan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah sholat, tidak. Yang dibutuhkan, andai kan ada guru agama Islam membuat soal, sholat maghrib terdiri dari A, 2 rakaat, B, 3 rakaat, C, 4 rakaat, D, 5 rakaat. Semua siswa itu akan menjawab benar 3 rakaat menurut pelajaran. Tapi pramuka bukan itu, bukan butuh yang jawabannya 100 hanya menjawab itu. Yang dibutuhkan melakukan atau tidak. Maka kompetensi di pramuka itu kompetensi, bukan ujian SKU, tapi menempuh SKU, menyelesaikan SKU. Jadi tidak ujian, kompetensi yang dibutuhkan supaya memiliki 3 hal tersebut. Jadi ini harus dipahami di fundamental ini. Jadi tidak hanya. Jadi makanya sukar. Yang berikutnya ini. Oh, kalau begitu tidak latihan gini. Iya, karena apa? Banyak guru yang tidak paham tentang pendidikan pramuka, tapi pemerintah melalui Kementerian Pendidikan sudah mencanangkan menjadi ekstrakurikuler wajib, tapi belum siap segala-galanya. Itu yang kasihan siapa? Wartir, akhirnya dicaci maki ke sana kemari, padahal itu produk Kementerian Pendidikan. Tapi gerakan pramuka karena jiwanya besar, maka tetap Wartir Nasional terjun untuk meluruskan segalanya, bergandengan tangan dengan kementerian. Jadi ya Mas Samsul, bukan masalah pelajaran tambahannya, tapi pendidikan harus dilakukan. Jadi model gerakan pramuka harus melakukan. Kalau tidak, jangan harapkan untuk memiliki hasil menjadi manusia yang hebat. Karena manusia hebat itu kalau sudah melakukan. Experience itu yang paling hebat itu melakukan. Ya. Mas Samsul punya pacar enggak? Pernah pacaran enggak? Enggak ya? Lagi nggak punya. Misalnya enggak pernah pacaran. Cerita tentang pacar kan pasti harus melakukan pacaran. Oh, pacaran yang bagus itu begini. Dan seterusnya. Kelihatannya sepele pacaran, tapi sering saya gunakan contoh tadi. Kalau gerakan pramuka, orang pramuka seperti Mas Samsul, kalau pacaran, pasti pacarannya menggunakan dasa dharma. Tidak menggunakan yang lain. Mau negatif, jangan dek, kita suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, gitu kan? Karena melakukan, gitu loh. Diajak ke mall, jangan dek, jangan ambil yang mahal-mahal, kita kan hemat, cermat, dan bersahaja, gitu kan? Jadi sepele ya kelihatannya ya, bermain, ya. Memang pendidikannya dikemas dengan bermain, melakukan. Itu ya, mudah-mudahan puas yang saya sampaikan, Mas Samsul. Tapi jangan putus asa, belajar terus. Insya Allah kalian akan menjadi orang besar. Terima kasih. Ya, cukup. Makasih banyak Kak atas penjelasannya. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan boleh lagi nih Kak. Soalnya banyak pertanyaan yang ada di. Nanti kalau sangat terpaksa waktunya kurang, jangan khawatir. Secara individu pun boleh lewat WA-nya Kak Mong ya. Nanti ngobrol-ngobrol. Siap. Ya, boleh. 24 jam. Itu moderatornya, saya tidur saja mesti dibangunin itu. Moderator sering itu. Ya, Mas Samsul, semangat ya. Tetap. Silakan moderator.
Kok nggak ada suaranya? Kamu masih ada kegiatan lain ya, Kak? Sore ini enggak, tadi dari Brebes, terus dari Rembang, terus ini sekarang enggak. Udah tak tungguin sampai jam berapa toh ini? Kalau di jadwal kita selesai sampai 5:30. Oke, enggak apa-apa, tak tunggu. Aku tak masih di sini. Karena aku cinta kalian semuanya. Emang saya juga cinta kamu. Jadi Kak Samsul jangan khawatir, meskipun nggak punya pacar tetap disayang sama kamu. Udah mendapatkan kasih sayang gitu. Oke, baik. Yang lainnya mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Kak Samsul masih ada yang ingin disampaikan? Kalau diperbolehkan Ya. mungkin mau lagi Kak nanya. Oke. Ya, boleh. Boleh ya Kak Mung ya? Nggak apa-apa ya? Kak? Boleh, Masih ada boleh. waktu. Oke, silahkan Kak Samsul. Calon pemimpin harus diberi kebebasan. Iya. Siap. Barangkali pertanyaan dan jawabannya itu sebetulnya sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta yang lain ya. Cuman karena memang peserta yang lain belum bisa menyampaikan, nah ini diwakili oleh Kak Samsul. Ya, Monggo Kak Samsul. Mudah-mudahan unek-unek kawan-kawan gitu terwakili gitu Pak. Jadi gini Kak, kemarin seminggu lalu saya diskusi itu sama teman-teman tentang masalah pembenaran yang beberapa hal yang keliru dalam gerakan pramuka ini Kak. Bukannya gerakan pramuka sih, dalam pelaksanaan di sekolah kami gitu. Kemudian ada celetuk nih dari kawan saya, kenapa sih harus diikuti aturan, sedangkan kita sebagai pramukanya aja sudah kehilangan rohnya gitu Kak. Marwah dari orang yang ikut pramuka ini sudah nggak ada gitu Kak. Padahal kan kalau kita kita googling nih Kak, pramuka itu orang-orang yang mengimplementasikan dasa dharma itu Kak. Sedangkan dalam pelaksanaannya banyak yang belum melaksanakan itu. Apa tanggapan Kakak nih Kak masalah pramuka ini sudah kehilangan ya ruhnya gitu Kak? Menurut kawan-kawan saya itu waktu diskusi minggu lalu. Dan bagaimana cara kita sebagai anggota pramuka nih menyadarkan kawan-kawan yang kehilangan tadi, jadi jati diri di pramukanya. Ya. Iya gitu Kak. Bagus. Oke, Mas Samsul, keren ya. Sekarang saya tanya dulu pada kalian semuanya, kalau ada orang mencaci maki tentang pramuka, ya, tentang pramuka. Pramuka kayak gitu, sudah enggak ada ruhnya gini, sakit hati enggak kalian? Saya tanya dulu, sakit hati enggak? Kalau ada orang yang mencaci maki gitu, sakit hati enggak? Sakit hati. Sakit hati. Jadi kenapa sakit hati? Karena kalian semuanya masih proses pendidikan. Kalau tidak proses pendidikan sudah matang seperti Kak Mung, tidak akan sakit hati. Tapi di benak sambil mengevaluasi. Jadi begini Kak, mengapa banyak orang-orang yang mengatakan, pramuka sudah kehilangan rohnya, sudah gini-gini. Kenapa? Itu mungkin dikarenakan proses pendidikannya sudah melenceng dari PDK dan MK tadi. Dan memang fakta di lapangan seperti itu, jadi tidak boleh sakit hati. Mari kita tetap berjuang terus, pertahankan pendidikan kepramukaan yang notabene standarnya adalah standar internasional. Kemungkinan gitu. Jadi, kenapa kok seperti itu? Karena sudah kehilangan anggota dewasa. Coba di sekolahnya Mas Samsul lihat, pesertanya berapa, punya pembina enggak, kadang-kadang kan enggak datang. Ya, sehingga latihannya oleh dirinya sendiri tanpa pembina. Kalau toh ada pembinanya itu adalah pembina korban surat tugas, bukan pembina yang memiliki kualifikasi pembina. Disitulah. Kenapa? Karena masih dipandang sebelah.
Padahal sampai muncul undang-undang di tahun 2010 itu masih aja di Padang sebelah. Makanya kamu sampai kapanpun saya tidak akan belok kemana-mana, tetap saya di Pramuka terus. Walaupun dicaci maki, ya udah saya berjuang terus. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara meluruskan teman-teman supaya mengajak teman-teman supaya tidak putus asa, supaya tetap bagaimana caranya? Ya kalian sendiri bersama-sama terus berlatih, tidak perlu banyak-banyak berlatih itu. Nanti kamu menjadi kuat, akan diikuti. Mungkin 1 tahun kamu diikuti temanmu hanya 2, nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali, malah kamu putus asa, hilang dari peredaran. Jadi kuasai dirimu sendiri melalui itu. Jadi jangan putus asa. Nah teman yang lain, kalau putus asa itu berarti kan proses pendidikan pramukanya masih belum matang. Tadi sesosif tadi belum matang itu. Kenapa belum matang tadi lah problemnya. Jadi gini Samsul, ini saya tidak munafik ya, saya sendiri ya kadang-kadang prihatin memikirkan itu. Di tempat mana saja di Indonesia itu banyak kursus pembina. Bahkan kuartir cabang itu setiap tahun melaksanakan kursus berkali-kali. Jadi lulusan kursus pembina itu beribu-ribu. Tapi apa yang terjadi di gugus depan? Pembinanya sepi, hanya 1. Karena dia hanya formalitas. Akhirnya apa di sekolahan pembinanya? Korban surat tugas dari kepala sekolahnya. Kamu gantian. Pramuka kok gantian? Pramuka gantian. Yang disuruh ganti tidak punya ijazah kursus pembina. Bagaimana bisa? Akhirnya tadi sesama inilah terus dipandang orang kehilangan roh tadi yang disampaikan Mas Samsul. Jadi itu ya boleh diterima, ya boleh dibenak. Waduh, nah, tapi waduhnya segera saja Mas Samsul jangan putus asa. Jadi kalau mengajak silakan laksanakan dengan gips yang menyenangkan supaya tidak ada bentak-bentakan dan apa-apa. Sudah dicaci maki banyak orang, kita masih bentak-bentak, masih kasar, ya kita pakai game-game dengan metode pramukaan sedikit demi sedikit, bila perlu itu menyenangkan. Saya sedang menerapkan itu Mas Samsul. Saya ini di gugus depan. Saya ini adalah kepala Pusdikladda Jawa Tengah, juga tim pelatih Pusdikladnas, tapi di gugus depan jabatan saya adalah pembantu pembina. Coba bayangkan. Kok mau-maunya jadi pembantu pembina? Karena jabatan tertinggi dalam pramuka itu sebenarnya pembina. Bukan Kapusdik. Kapusdik itu kecil itu. Tapi jabatan yang paling penting itu pembina. Karena pembina ini yang dekat dengan peserta didik. Mas Samsul dan CS ini, hari ini yang ikut di sini, itu udah aset negara dan aset keluarga. Tetapi kalau tidak punya pemotivasi, tidak punya pembimbing, tidak punya pembina yang sesuai dengan pramuka, maka akhirnya jadi tadi, waduh kehilangan roh. Iya, kehilangan roh. Nah, oleh karena itu harus selalu berlatih supaya tidak kehilangan roh. Yang berikutnya supaya tidak kehilangan roh, mendekatlah kepada kakak-kakakmu yang notabene paham tentang pendidikan kepramukaan. Kepada siapa saja. Insya Allah kalau kakak-kakak orang pramuka itu walaupun tidak gurumu, kamu dekati untuk minta wawasan, untuk minta bimbingan akan baik. Karena orang-orang pramuka itu mesti selalu baik. Karena sudah diproses 25 tahun. Jadi baik. Di pemudanya itu 25 tahun diproses. Nanti kalau sudah anggota dewasa masih diproses lagi seperti Kak Mung ini. Ya, Kak Mung ini usianya 60 tahun loh Mas Samsul. Ya, sudah tua ini. Tapi masih tetap belajar dengan kalian sore hari ini. Kami belajar berbagi pengalaman. Jadi Kak Mung sudah tua. Ya. Ya. Memang kelihatannya tidak muda, tapi sebenarnya sudah tua. Kelihatannya tidak mudah. Ini ya Mas Abdul jangan putus asa, tetap yang pertama tadi terus dicoba kamu menggunakan metode kepramukaan bersama kawan-kawan belajar dari untuk oleh nanti terus dekati anggota dewasa gerakan pramuka. Jika merasa kewalahan di sekolah anggota dewasa jangan sampai kesinggung anggota dewasanya pembinanya, kamu bisa tambah ke yang lain misalnya di kuartir cabang ada pelatih
Ya, ada sesama teman Dewan Penggala penegak, ada sesama di Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Daerah yang punya terus. Kalau ingin jadi pramuka Mas Samsul. Jangan malah kalau ada temannya yang putus asa, kamu ikut. Teman-teman adik-adikku calon-calon pemimpin bangsa, kalau ingin jadi pramuka, jadilah pramuka. Kalau enggak, ya enggak. Jangan jadi pramuka yang enggak. Ya, terima kasih. Saya kira itu. Baik, terima kasih Kak Mung. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Begitu ya Kak Syamsul Khair ya, bisa diterapkan nanti diimplementasikan ke gugus depannya maupun di Saka atau di nanti saat Saka milenial. Barangkali setelah ini Kak Syamsul Khair itu bisa menjadi pelopor adanya Saka milenial di Kalimantan. Amin, kita nggak ada yang tahu. Iya, amin. Ya, pasti itu pasti. Jadi setelah dapat materi dari kegiatan kelas Saka milenial ini bisa diterapkan nanti di Kalimantan. Oke, Kak Fatika Putri Aulia kayaknya ramai sekali ya di situ ya. Sampai muter-muterin kamera ke kawan-kawannya. Dan langsung lompat sekarang malah ini. Oh, oke, jempol. Oke, Kak. Oh, ganti pemain ini, ganti pemain. Namanya Kak Fatika Putri, Tayo pakainya Putra. Baik. Boleh Kak di-unmute dulu biar suaranya bisa kedengeran. Di-unmute dulu Kak biar suaranya bisa masuk. Di-unmute dulu. Oh, malah berhenti. Mungkin ada koneksi ya. Baik, itu Kakak untuk jawaban dari Kak Mong. Barangkali ada yang ingin sharing-sharing ilmu lagi? Oke, dari Kak Zalwa Khairli Alexander dari Jawa Timur ya Kak ya. Oh enggak, Kak Zalwa ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalwasan Lialekan Lewo. Saya mau bertanya bagaimana jika seorang pramuka yang seperti saya ini yang belum memiliki KMP tapi udah ngajar, bagaimana? Belum memiliki sertifikat KMP tapi sudah mengajar. Apakah itu bertentangan dengan peraturan di pramukaan? Terima kasih. Keren ya. Salma keren ya. Belum punya ijazah guru sudah jadi guru. Belum punya, ibaratnya gitu. Belum punya ijazah guru tapi sudah mengajar jadi guru, ibaratnya gitu. Boleh tidak? Apa sih di Indonesia yang nggak boleh? Betul sekali ya kamu ya. Apa sih di Indonesia yang tidak boleh? Permasalahannya bukan masalah boleh dan tidak boleh. Salwa akan lebih hebat lagi jika nanti memiliki ijazah KMD. Bukan ijazahnya yang penting, tetapi adalah bagaimana menjadi pembina yang sebenarnya, kualifikasinya. Kalau ijazah sih banyak kok tidak punya ijazah mendidiknya hebat itu, membinanya hebat itu banyak. Tapi kan tadi gerakan pramuka itu pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter itu artinya patuh segala-galanya miliknya sendiri. Kalau aturannya misalnya pakai seragamnya begini, ya aturan ini dipakai. Aturan anggota dewasa itu menjadi pembina minimal KMD, ya dicoba dilaksanakan KMD. Kalau tak belum KMD ingin membantu di gugus depan, ya sah-sah ya boleh-boleh saja, tetapi belum sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh pendidikan kepramukaan. Jadi boleh. Ya, maka jadinya apa? Jadi instruktur muda. Nah, ini kami di Pusdiklatnas ini sedang menggodok membuat petunjuk penyelenggaraan tentang kursus instruktur muda.
Kursus instruktur muda itu artinya belum usia dewasa tapi sudah ingin membantu seperti si Salwa ini. Jadi nanti ada kursus instruktur muda. Usianya belum 25 tapi sudah menjadi pembina. Kan generasi muda pramuka kan sampai 25. Ya. Supaya tidak menyalahi, maka Koordinator Nasional kemarin sedang melaksanakan ini belum final untuk membuat petunjuk penyelenggaraan kursus KIM, kursus instruktur muda KIM. Itu Pak. Jadi ingin membantu saja enggak apa-apa Mas Salwa. Yang penting tetap belajar caranya yang ini, pendidikannya harus ini, jangan bertentangan dengan pendidikan kepramukaan. Ingat ya, tujuan kita itu 3 itu. Nah, sekarang Salma ini usianya berapa sih? Usianya 20. 20? Ya, 20. Ya. Berarti sudah usia apa itu? Pandega? Belum? Masih 1 tahun lagi baru masuk Pandega, Kak Mong. Ya, jadi nanti lumayan kan sudah punya pengalaman dulu. Tapi nggak usah berpikir aku adalah pembina, jangan. Ya, pokoknya ikutilah. Mungkin sejarah dulu pernah saya lakukan seperti itu, tapi saya tidak merasa pembina. Nggak mau. Nanti kalau sudah Pandega, boleh mengikuti KMD karena di SKU-nya ada persyaratannya untuk KMD ya. Kak Sinyo itu sudah KMD belum ya Kak Sinyo itu? Sudah ya? Saya sudah. Nah, ya kan Pandega sudah dia. Jadi gitu Mas Salwa, boleh kamu menempati karena tidak ada siapa-siapa suruh bantu saja. Tapi ingat bahwa kalian belum pembina gitu aja. Suatu saat nanti kamu akan jadi pembina. Jangan putus asa. Hanya pesannya Kak Mung, tetap pelajari, tetap dipahami bagaimana cara membina yang benar, yaitu salah satunya menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Ya, itu kuasai. PDK dan MK tadi, itu modal untuk membina itu. Saya pernah kemarin ada Karang Pamitraan Nasional di Lebak Harjo Malang, ya Jawa Timur. Karang Pamitraan Nasional. Ada di Kampung Siaga namanya. Hancur, hampir protes semua pembina se-Indonesia itu memaki-maki panitianya. Bubar, semua bubar. Ada dari Papua, bubar semuanya. Panitianya enggak, semua dicaci maki. Kebetulan Kak Mung ada di situ. Mantau. Akhirnya saya berdiri tengah, saya menggunakan metode kepramukaan semaksimal mungkin. Alhamdulillah mereka bisa tersenyum, bisa apa. Saya kabulkan. Kalau dengan Kak Mung insya Allah tidak ada yang marah. Kak Mung ini sudah matang mulai usia 25 itu saya sudah tidak pemarah. Sampai sekarang Alhamdulillah saya ini sudah usia 60, nikah pada usia 30. Istri saya sampai kapanpun belum pernah saya marahi karena saya punya metode kepramukaannya tadi. Saya tidak pernah marah. Tidak pernah akan marah, tidak mau marah. Karena marah kan cepat tua. Lihat di kamu ya, kayak usia di atas 50 toh. Padahal usianya baru 60. Ya kan? Gitu ya. Mas Salwa nggak apa-apa kamu lanjut untuk belajar. Bahasanya untuk belajar berlatih. Tapi nanti satu saat kamu sampai kamu di mana itu? Jatimnya di mana? Di Kuarcap mana? di Kota Malang. Kota Malang ya, Kapus Diklatnya ya, nanti salam ya untuk Kapus Diklat Cap dari Kak Mung gitu ya. Oh, iya, siap. Kalau Kapus Diklatda Jawa Timur, Indawan namanya, Kak Indawan, itu Kapus Diklatdanya. Indawan. Nah itu, yang Jawa Timur kemarin ada juga, yang Malang itu kemarin juga banyak yang ikut KPL, kursus pelatih lanjutan di Sidoarjo itu. Kamu kebetulan di sana, saya datang di sana itu saya tidak mau seperti pelatih, saya ikut senam pagi, wah. Saya mengatakan mohon maaf, saya salah satu peserta yang dari luar Jawa Timur, mohon tidak dibully ya, wah rame. Itu pas hari waktunya saya mau ngisi, wah kagum dia, wah ya Allah pelatih nasional katanya. Jadi akrab akhirnya. Oke, Salwa, selamat untuk belajar terus, berlatih terus, nggak usah minder, tapi kamu terus mendebat diri, tiba saatnya kamu jadi pembina, sudah menjadi pembina yang hebat, luar biasa. Ya. Iya, begitu Kak Salwa. Jadi Kak, pertanyaan Kak Zalwa juga ini ya, mungkin mewakili rekan-rekan yang masih usia peserta didik, tapi sudah mulai ngajar, sudah mulai membina mungkin ya.
membantu belajar bersama dengan adik-adik penggalang, siaga, maupun Apa-apa. penegak. Gak apa-apa Kak Zalwa. Jadi sebelum ke KMD, Kak Zalwa udah punya ini bekal untuk dapat memberikan ilmu, berinteraksi dengan rekan-rekan di sanggar bagus. maupun bareng seperti itu. Gak apa-apa Kak Zalwa. Tapi nanti untuk kualifikasinya ya Kak Mong ya lebih ke KMD-nya sehingga bisa Nggak apa-apa. lebih bisa apa ya? Lebih bisa istilahnya kalau orang tuh punya wibawanya tuh wibawa yang kental luar dalam gitu. Sudah Gitu. punya materi dia, sudah menguasai. Nah, karena gini Kak Zalwa, belum tentu biasanya kan kalau misalnya kuliah pendidikan itu diwajibkan untuk KMD. Mereka-mereka yang udah KMD tapi hanya untuk sertifikasi itu belum tentu bisa ngajar Kak Zalwa. Jadi bersyukurlah Kak Zalwa yang sudah bisa membina, sudah bisa menjadi pembina. Mungkin saat ini masih dikatakan membantu pembina ya, karena belum jadi pembina. Ya, semangat terus aja, enggak apa-apa ya. Semangat Kak Zalwa dan kakak-kakak yang lainnya. Baik, ini gimana Kak? Ya. Kak Syamsul ini ingin bertanya lagi nih katanya. Oh, boleh. Okay. Atau bila perlu ada waktu, Kak Samsul ini bermalam di rumahku saja, enggak usah pulang. Oh gitu. Kak Samsul mau dikirimin alamatnya Kak Mong? Bagus. Mantap ini. Terbang dari Kalimantan. Oke, kita beri kesempatan satu lagi. Boleh. Jadi nanti untuk Kak Samsul satu lagi. Kalau kakak-kakak lainnya ingin bertanya, bisa dijabri. Atau mungkin sebelum Kak Syamsul nih, kakak-kakak yang lainnya ada yang ingin bertanya nggak? Bisa raise hand, memberikan reaction, memberitahukan ke kita, barangkali ada yang ditanyakan. Saya sebenarnya mau tanya, tapi kalau diizinkan ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya jangan aja. Oke, kita beri kesempatan kakak yang lain dulu ya Kak ya. Oh ya. Oke, kakak yang lain ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand atau memberikan reaction untuk memberikan kode kami gitu. Ya, sepertinya belum ada. Belum ada ya. Oke. Ya. Kalau Kak Zalo pertanyaannya kayaknya panjang nggak Kak? Bertanya atau ingin sharing? Ya cuma tanya, ya pertanyaannya cuma pendek. Ya, bagaimana Kak Zalo? Cuma tanya apa? Kan ini kan sedang di era COVID-19 dan saya ini sungguh rindu pada anak didik saya adik saya mau ngajar ini gimana. Terus kalau saya ini ketemuan latihan di kayak pria daring ini kayak agak kurang. Kalau seandainya bagaimana cara mengajar di era corona ini selain pria daring. Oke ya, luar biasa ya. Kalau berbicara masalah rindu tentang kegiatan pramuka, sama itu moderatornya. Badannya panas dingin, kepingin ketemu terus itu kegiatannya. Iya betul. Termasuk Gak bisa kalau nggak pramuka tuh gak bisa kayak iya, kelihatannya kalau nggak pramukai rasanya nggak lengkap itu ya. Sama saja dengan Kak Mung. Kak Mung ini kalau tidak di era pandemik sudah melanglang buana kemana-mana ini karena pandemik kita harus ini. Nah, gini Kak Salwa, yang pertama rindu itu berarti cinta. Rindu itu cinta. Maka setiap ada apa saja mesti inginnya ikut terus karena rindu. Tapi di balik kerinduan jangan membabi buta. Jadi di balik kerinduan jangan membabi buta. Karena pramuka itu orangnya cerdas. Sosifnya itu tadi ada kecerdasan intelektual. Orangnya cerdas, jadi tidak sembarangan. Jadi bolehlah ditemukan pelan-pelan. Pandemik ini banyak orang yang menginginkan segera berakhir. Berdoa pada Allah, ya Allah semoga
segera berakhir, tidak ada pandemik lagi. Boleh tidak manusia berdoa seperti itu? Boleh kan? Tapi semua Allah. Nah, oleh Pramuka, berdoanya memang seperti itu. Tapi jangan hanya berdoa seperti itu saja, bagaimana bisa menemukan yang akhirnya nanti kira-kira ya manusia ini harus mampu berkegiatan, melaksanakan berkarya di pandemik yang tidak bisa kena pandemik itu bagaimana? Akan menemukan itu. Namanya berlatih pembiasaan hidup di pandemik. Boleh-boleh saja. Ya. Jadi silakan nanti temukan. Tetapi Kak Salwa karena Pramuka itu intelektualnya lumayan, sosialnya hebat, ya, kemudian emosionalnya tertata, fisiknya kuat. Jadi boleh rindu, boleh melakukan kegiatan, tetapi jangan hanya sekedar rindu, membabi buta. Tetap pegang teguh anjuran pemerintah. Ya, boleh kamu lakukan, tapi tetap pegang teguh anjuran pemerintah. Bermasker misalnya. Mohon maaf, ini saya lepas maskernya Kak Mung hari ini, karena saya sendirian ini di ruang ini, nggak ada siapa-siapa. Dan HP saya ini tidak bisa tembus ke moderator, sehingga moderatornya tidak bisa ketularan dari kamu, tidak bisa. Tapi nah aku ketularan si moderator mungkin malah bagus ya, berarti awet 6 terus. Jadi gitu Kak Salwa, boleh tapi pegang teguh anjuran pemerintah, protokol kesehatan. Anjuran. Ini kan sudah mulai akan ada misalnya sosialisasi untuk pembiasaan hidup di pandemik. Nanti kalau sudah sosialisasi, terus dilaksanakan simulasi, kalau sudah simulasi menjadi kebiasaan, akhirnya walaupun ada pandemik, manusia tetap aktivitas, tapi bebas dari virus corona. Gitu. Semoga kita semuanya mampu itu, karena menggunakan intelektual yang luar biasa, termasuk Kak Salwa yang rindunya sudah menggebu. Kelihatannya, Salwa itu kelihatan, kalau rindunya itu sudah kelihatan, lihat itu. 2 mata saja tidak bisa bersatu, itu berarti rindunya luar biasa itu. Itu kelihatan, tapi tetap jangan sampai emosionalnya harus tertata yang bagus, harus ikuti anjuran pemerintah. Enggak apa-apa, temukan. Jangan bertentangan dengan anjuran pemerintah. Yang saya maksud anjuran pemerintah secara umum, pusat maupun pemerintah di tempat Anda hidup. Ya. Termasuk pemerintah di tempat Anda hidup. Jangan mengatakan, oh boleh gini di sana. Nah, kalau begitu di sini, padahal pemerintah di tempatmu inginnya begini, ya itu ikuti. Ya, kan Pramuka bisa hidup di mana-mana. Ya, mampu. Nah, itu ya, terus sedikit-sedikit temukan sampai nanti membawa adik-adikmu pembiasaan. Misalnya tiba-tiba, kalau mungkin di daerahmu sudah boleh, misalnya maksimal 10 adik misalnya, tiba-tiba kamu gilir, sesuk mulai adik ajak di sini jaraknya 2 meteran, pakai masker, terus apa yang harus dilakukan, selama tidak bertentangan dengan protokol kesehatan, saya kira kamu akan menjadi orang yang penemu dalam pembiasaan hidup. Tapi diskomunikasikan dengan pemerintah setempat, dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya, dengan ya jangan sampai bertentangan, gitu ya, nah, Mas Salwa ya, semangat. Temukan. Nanti kalau kamu penemu, inilah insinyur pandemik Mas Salwa. Profesornya. Profesor Oke. ya Kak ya, menemukan Profesor, yang baru, menemukan, gitu. Iya, menemukan metode. Ya. Oke, saya kira itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Kak Mo, Kak Zalwa atas pertanyaannya. Itu sangat amat mewakili ya. Memang banyak pertanyaan seperti itu. Kak, referensi kegiatan dong Kak untuk masa-masa pandemi seperti ini. Kak, ice breaking. Nah ini ice breaking dong Kak untuk kegiatan online. Nah biasanya kalau kita ngasih kegiatan offline atau secara langsung itu kan kita bisa ngasih tepuk-tepuk, ngasih lempar bola. Nah sekarang kalau lempar bola tuh gimana caranya? Kan nggak mungkin kita ngelempar ke layar komputer gitu ya, atau laptop. Oke, jadi Kak Zalwa nanti kalau udah dapat ide boleh share ke kita. Begitu. Jadi metode membina pramuka di era pandemi itu bisa sekali dijadikan referensi. Oke, baik Kak,
pertanyaan Kak Zalwa tadi itu pertanyaan terakhir untuk sesi fundamental kepramukaan pada sore hari ini. Kita bisa lanjut di belakang layar ya. Nomornya Kak Mo sudah saya sertakan di Zoom group chat. Bisa silahkan di chat Kak Mo-nya, bisa sharing-sharing lewat WA, dan berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman kepada Kak Mo. Kak Mo itu orangnya asik, asik banget. Sampai saya tuh kalau ketemu Kak Mo tuh kayak pingin berpisah rasanya. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk materi pada sore hari ini. Terima kasih kakak-kakak untuk partisipasinya sudah mengikuti kelas fundamental di hari pertama pada hari ini. Jadi berikut-berikutnya banyak kelas-kelas pilihan yang tentunya sangat mengedukasi, sangat meliterasi kakak-kakak di dunia digital utamanya. Baik, ayo untuk kenang-kenangan gitu Kak, kalau kita pernah mengikuti kelas bersama-sama, barangkali siapa tahu suatu saat ketemu langsung dan menjadi jodoh kan kita nggak ada yang tahu. Kita pernah ikut kelas satu kelas bareng. Oke, ayo Kak silahkan buka kameranya, kita foto dulu. Foto dulu buat kenang-kenangan kita pernah belajar bersama, pernah sharing-sharing ilmu bersama, pernah ngobrol sama yang namanya Kak Mong gitu. Barangkali nanti setelah pandemi ini kakak-kakak bisa bertemu orangnya langsung. Nah, Kak saya pernah Kak ikut kelas kakak di kegiatan gelar saka. Saya namanya ini dari ini gitu. Oke, kayaknya udah pada siap ya ini ya. Kak Milhatu Rojaba, baik kakak yang lainnya, Kak Visi Gina, Kak Dea Tanti, Kak Desi FM, jadi nyalakan kameranya. Kak Jo, barangkali mau ikutan Kak Jo? Kak Jo mau ikutan dari tadi juga ya. Baik, oke. Sudah siap ya? Ya, karena kakak-kakak nggak tahu ada di slide nomor berapa di layar monitor saya, jadi saat saya menghitung 1, 2, 3 silahkan action aja. Silahkan senyum, tunjukkan senyum cerah dan manis dan gantengnya, cantik dan gantengnya gitu ya. Jadi pokoknya kalau saya ngitung 1, 2, 3 action aja. Oke, udah siap semua kakak ya? Oke, Kak Satu Susilo ini sama Mas Pur ya, sama Mas Hana ya di sebelahnya ya. Dari matanya aja saya udah bisa mengenal kalian semua. Oke, bisa siap-siap ya. Oke, saya hitung ya. Tambahkan senyum bahagianya. 1, 2, 3. Oke, ganteng-ganteng, cantik-cantik sekali ini ya ceritanya ya. Baik, saya save terlebih dahulu. Fundamental baik, untuk slide yang kedua, silahkan siap-siap senyum ganteng dan cantiknya. Oke, saya hitung mundur ya, siap? 1, 2, 3. Ya, Kak Rizka Dwi, sangat ekspresif sekali ya Kak, bagus sekali, senyumnya cantik. Baik, terima kasih kakak-kakak untuk hari ini, untuk kesediaan waktunya. Jangan sampai bosan, jangan sampai merasa eman-eman, karena apapun materi yang disampaikan pada kegiatan Gelar Saka Milenial tahun 2020 ini semuanya sangat amat bermanfaat. Ya, baik, mungkin cukup sekian dari saya, karena sudah sore, persiapan sholat maghrib ya. Untuk kakak-kakak yang ada di timur juga sepertinya sudah mulai memasuki waktu sholat maghrib. Jadi saya akhiri di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk fotonya akan saya share di grup peserta. Mungkin akan disampaikan oleh kakak yang ada di sambil kerja. Gitu. Barangkali kakak-kakak ingin saling ngobrol, saling sapa, saling say hello satu sama lain, silakan. Roomnya belum ditutup. Halo Kak An. Siapa itu? Halo. Ramai banget ya. Jaga jarak, ingat kalian. Dasar kumpul-kumpul.
Depan belakang. Gitu, Pak. Ya. Depan belakang. Nah, guys, jaga-jaga Depan itu yang belakang. baru. Terus itu maksudnya apa? Kacamata tapi face shieldnya nggak dipakai. Itu maksudnya apa? Kita berempat sudah jaga jarak. Kita berempat sudah jaga jarak. Maju betul. Kita berempat sudah jaga jarak. Kakak-kakak sekalian, jadi yang ada di yang namanya Kak Sabto Susilo itu dari Dewan Kerja Cabang Demak. Monggo bisa saling kenalan, nyalain dong ininya, mic-nya, jadi bisa saling say hello. Halo, dari Kalimantan ada namanya Kak Samsul, jauh-jauh dari Kalimantan. Kenalan lah, biar ada kenalan anak cewek-cewek Jawa gitu loh. Adia Tanti, Kak Rizka Dwi, monggo, Kak Asri Rohimatun, barangkali mau kenalan sama Kak Syamsul. Kak Syamsul masih jomblo tadi, ngaku masih jomblo, nggak punya pacar katanya. Di sini sudah masuk waktu maghrib. Aku jomblo. Kak Rizka Dwi sudah memberikan kode-kode itu. Tapi tangannya ngono terus. Rizka Dwi, tangannya ngono terus, orang masih screenshot kok. Ayo Kak Samsul bisa kenalan sama teman-teman di Jawa. Belajar bahasa Jawa. Kalimantan kan gak jauh beda kan bahasanya sama kita. Mungkin nanti Kak, soalnya sudah masuk waktu maghrib di sini Kak. Oh oke. Silakan Kak Samsul barangkali mau meninggalkan room chat terlebih dahulu. Tidak apa-apa, room chat sih. Room Zoom. Silakan Kak Samsul, silakan. Oke, Kak Dea Tanti dari mana Kak Dea Tanti? Bisa di-unmute terlebih dahulu, biar suaranya bisa masuk, saya bisa mendengar suara merdunya gitu. Di-unmute terlebih dahulu, Kak Dea Tanti, lagi masak headset ya, biar suaranya lebih besar gitu. Di-unmute dulu, Kak. Monggo protes. Lah iku Ricky gambar tok. Orang kita mau ngipin. Dia itu lagi menatap langit ya. Menatap langit kebanyakan cita-cita berarti. Malah apa ya? Halo Kak Dea Tanti dari mana? Kak Dea Tanti bukan Ricky Haryanto. Kak Dea Tanti, oke? Bukan Ricky Haryanto. Oh, patokan anyar Ricky. Orang situ iki Tanti dari mana? Kalian itu dengerin dulu Kak Dia tuh mau ngomong. Untuk Kak Riki PJ Benil Semarang ditunggu di Demak ya. Siap diadat ya. Curang. Ayo kita jajan dulu. Kelas sore ini disponsori oleh Kak Soim. Halo Kak Rizka Dwi, dari mana sih? Dari tadi kayaknya kok antusias banget gitu. Coba di-unmute terlebih dahulu biar saya denger. Kalian jaga jarak bertiga, nggak boleh deket-deketan. Udah, ini tuh udah sih deh. Apa kalau kita nggak apa-apa. Kita bertiga juga sama Kak Atiko. Mas Soim sama Sindal harus juga jaga jarak. Jangan dipisah menyakitkan. Nanti kangen. Katanya harus jaga jarak. Halo Melin. Kamu habis, waalaikumsalam. Kamu habis ikut ini kan? Garanya lagi mau suci langsung. Halo Melin. Kak Rizka Dwi dari mana? Dari Salatiga. Dari Salatiga. Akibatnya kamu Anak Bu. nggak pakai mobil. Anak buah ilmi ya. Yeah. Salatiga. Sekolah di mana, Diman? Diman juga. Masing-masing kan corona. Oh, beda-beda ya. Pinter jawabannya. Mungkin pertanyaannya